ada semacam ya kalau disampaikan kita boleh menukar benih, kita boleh mengambil benih dari tetangga kita, tapi lambat laun kalau dia lokakarya berarti orang yang hadir itu adalah orang yang memang sudah berkarya. Jadi pengalamannya yang selama ini yang sudah ada itulah yang mau katakanlah yang mau dikembangkan. Di tahun ini juga di awal sudah keluar undang-undang sertifikasi halal. Ternyata di dalam undang-undang sertifikasi halal itu ada pula celah bolehnya GMO. Yang lebih berarti dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lokakarya, petani pemulya, dan penangkar benih ini untuk memelihara tradisi dan merawat bumi dengan resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa benih ini juga merupakan memiliki dimensi ekonomi. Di dalam benih juga memiliki dimensi politik. Kemudian bagaimana juga dengan sikap pemerintah kita? Kita juga akan lihat itu dan kebijakan di masa yang sudah dekat ini bahwa benih transgenik ini juga sudah akan dilepaskan. Nah, kita akan bisa melihat semua ini melalui diskusi. Mengakses benih, kita boleh menukar benih, kita boleh mengambil benih dari tetangga kita, tapi lambat laun bergeraknya sekarang sudah diprivatisasi, jadi tidak mudah orang untuk mengambil dan menukar benih. Kita punya hak memelihara tradisi dan merawat bumi. Ini sudah diakui oleh PBB. Jadi kalau ada pemerintah melarang, sudah melanggar PBB. Kemudian ada hak pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik. Jadi sudah wajib bagi kita, sudah punya hak kita untuk melestarikan bibit kita. Dan ini juga bab 9 hak asasi petani soal benih. Ini sudah jelas apa saja yang kita memang sudah berhak untuk melanjutkan perjuangan benih. Dan ini perjuangan LPK Messina tentang hak asasi petani LPK Messina di PBB di Swiss. Ini tentang hak asasi petani soal benih. Jadi kita mengajukan 8 item hak penangkar benih. Beberapa perjanjian internasional dan nasional yang berkaitan dengan benih. Ini terjemahan bebasnya pasal 27(3)B. Jadi di bagian kedua ini satu pasal sebetulnya. Negara anggota harus memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman baik dalam bentuk paten, sistem sui generis yang efektif, atau melalui kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut. Sistem sui generis itu dari bahasa Latin yang artinya itu adalah berbeda. Jadi maksudnya berbeda itu Anda harus melindungi varietas tanaman dengan paten, sistem yang unik, atau kombinasi keduanya. Dilindungi dari masalah-masalah saat ini, misalnya ada kontaminasi tanaman rekayasa genetika, tercampurnya benih yang dilindungi dan yang tidak dilindungi PVT, dan bagaimana pada situasi saat ini ketika petani kehilangan kendali karena sistem pertanian kontrak. Kemudian sebagai benih dasar memang untuk memproduksi benih pokok yang biasanya diproduksi oleh perusahaan itu kan yang di sini. Kita juga masih punya peluang ITPG RFA, di situ juga masih ada sedikit lah perlindungan terhadap petani. Kemudian undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani juga masih relatif bisa kita gunakan di situ. Kembangan di apoli, batas merah, hitam, dan pandan ini memang benih yang diberikan oleh anggota apoli ini memang sudah diberi. Jadi kami mendorong agar setiap kelompok-kelompok tani, organisasi tani ini bisa memproduksi benih untuk kelompoknya sendiri, anggotanya sendiri. Dari Kementan 1000 Desa Mandiri Benih, ini kami punya gagasan lebih bagus lagi, bagaimana kalau tidak hanya 1000 desa tapi langsung ke mungkin 1 juta petani penangkar benih itu, Pak. Nah, makanya kalau ada 1000 desa mandiri benih, itu harus di-clearkan lagi. Maksudnya apa?
kenapa si bibit subsidi benih itu terus terjadi? Karena bantuan subsidi itu pertama merusak urusan kemandirian. Itu pertama, itu penting sekali. Kalau penangkar itu memang dapat kita hargai dengan baik, mereka juga akan bekerja keras untuk menemukan yang terbaik buat kita. Kita tidak mengasumsikan memang di dalam satu hamparan satu desa itu memang harus punya spesifikasi orang yang memang disiapkan. Nah, apa solusinya? Jelas solusinya kita mengharapkan ada pengalihan bentuk subsidi benih atau subsidi pupuk. Ya, misalkan subsidi benih ya, bagaimana pemerintah bisa mengalihkan bentuk subsidi benih sehingga petani bisa mengembangkan benih sendiri. Subsidi dari pemerintah, walaupun tidak mencapai target dari sisi jadwal tanam, Pak. Karena jadwal tanam kan disarankan ada April September, kemudian Oktober Maret. Nah itu yang 2 musim tanam, karena sebagian kan banyak tanam hujan, akhirnya tidak tepat sasaran. Dari saya untuk diskusi pertama ini, terima kasih atas partisipasinya. Kita harapkan bisa lebih aktif berikutnya. Yang pertama tahun 92 dikenal dengan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang ketiga itu hasil konvensi ratifikasi internasional yang dikenal dengan ITP-GRA. Ya, itu pasti penangkar. Penangkar itu apakah sekaligus pemulia? Nah ini yang perlu ada pemahaman ya. Mau ditingkatkan jadi pemuliaan seperti apa? Mungkin muncul itu semacam rekomendasi kedepannya seperti apa. Kita ini mendapatkan pengetahuan dari orang tua leluhur kita tentang penyilangan, penangkaran, tapi menerima informasi hal baru yang lebih baik untuk memperkuat kita. Sekolah tani ini terutama yang kita didik dari kampus-kampus ini sudah berjalan dan kita ideologisasikan, karena kalau mereka tidak mempunyai ideologisnya petani, kalau ideologinya masih kurang kuat nanti sama aja sama. Saya menangkar benih padi, khususnya padi gede atau padi lokal. Wilayah ini melakukan penangkaran varietas yang lokal, ini varietas Pandanwangi, varietas merah dan hitam. Atau juga kami karena permintaan pasar bukan hanya varietas lokal, kami juga istilahnya menangkarkan dari varietas Jirang, karena juga itu masih juga digemari. Kemudian dari anggota-anggota yang sudah tersertifikasi ini kami dorong untuk tidak menjual seluruh produknya, sehingga dalam kebutuhan benih bisa mencukupi sendiri kebutuhannya. Cukup saya sulit menjelaskan nanti, mungkin karena pergerakan koperasi kita itu kooperasinya koperasi kredit union. Pengumpulan emas panuka, pencarian varietas-varietas lokal yang dulunya ada di daerah kita atau sekarang sudah tidak ada, kemudian kita cari kembali, kemudian ditanam dan diseleksi, itu menjadi kekayaan varietas, itu namanya pemulihan. Kemudian ada lagi kita introduksi itu bisa datangkan dari luar. Mahasiswa pertanian UKSP kita juga di situ sering bekerja sama, mengadakan ikut pelatihan-pelatihan juga bersama dosen-dosen fakultas juga di sana, Fakultas UKSP Pertanian. Bahkan kami juga menemukan varietas lokal yang sebenarnya di situ sangat produktif sekali, produktif, tahan penyakit, tahan terhadap kekeringan, daya tumbuhnya kuat, sangat hemat pupuk itu. Istilah tradisional ini sebetulnya politis, karena itu didefinisikan oleh orang yang memang bahwa pengetahuan petani yang itu bersumber dari pengetahuan pewarisan antar generasi, itulah yang menentukan tentang budaya teknologi. Dari situ muncul yang namanya pemulia dan penangkar. Kalau proses sekolah lapangan biasanya dalam pemulihan benih itu 1 musim. Nanti ada tornya, nanti ada pertemuan mingguan dari pengamatan, dari mulai
bagaimana tumbuhnya benih, nanti ada yang namanya materi fase-fase pertumbuhan untuk bisa mendeteksi bahwa padi ini umur sekian hari, itu kan ada di situ. Kemudian juga soal bagaimana pengendalian OPT lah istilahnya, dari pengendalian nama terpadunya seperti apa. Seperti apa prinsipologi yang memang harus diciptakan kalau nanti dalam pusat pemberian. Kemudian kelas manufat dan keanekaragaman hayati. Kelas manufat ini katanya ada sumber kekayaan kita yang nanti akan kita rakit menjadi sesuatu yang bagus. Baru kemudian subjek dan sistem kelembagaan, siapa itu bisa yang menjalankan itu, siapa dan bagaimana pengetahuan dan teknologi itu selain bisa dimiliki dan bisa didistribusikan. Tadi sudah disebut harus ada sekolah lapang dan yang lain. Nanti kita bisa mungkin dirumuskan lebih. Aspek kegiatan itu mulai dari dia bikin TOT, dari TOT akan melahirkan pemandu, dari pemandu itu dia melakukan kegiatan persilangan SLS sekolah lapang sampai dia uji hasil dari yang dipelajari. Sebenarnya sudah ada contoh, tinggal kita membuat proses ini menjadi terstruktur, ya. Yang ada di mana? Kan ini sebenarnya rekomendasi. Tapi satu juga, dari fisik. Tentunya benih yang kita inginkan, yang pertama kita coba membuat benih non transgenik, artinya bebas dari campuran kimia. Kemudian benih ini damakan, kita coba benih hibrida dan inbrida. Pekerjaan kuncinya seperti itu. Kan teknologi memang memudahkan manusia untuk melakukan sesuatu, meringankan pekerjaan manusia. Tapi jika teknologi itu kemudian menyingkirkan sebagian angkatan kerja di desa, ya itu bukan teknologi yang kita inginkan. Kan begitu ya? Kita sekarang bikin template. Alhamdulillah untuk lahan percontohan kita sudah ada di dekat ibu kota provinsi Banten. Kita mulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu dari lokal. Mudah-mudahan dengan harapan perkembangan pemuliaan di Indonesia khususnya itu sangat berkembang pesat. Jadi kesimpulannya ini adalah sebuah ajang mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan. Sebenarnya pemulihan itu adalah merupakan wujud ekspresi kreativitas yang memang sebenarnya di situ sebenarnya amat mahal harganya nih, karena di situ bisa menciptakan peluang untuk kita menjadi bangsa yang mandiri. Ada semacam, ya kalau disampaikan database lah, masing-masing tidak mesti mendapatkan pengakuan di daerah, tetapi bisa eksistensi di luar daerah. 1764 petani. Kalau ini bisa kami penuhi, kan ini sebuah peluang yang luar biasa juga. Penangkaran ini bisa dikembangkan di wilayah kita masing-masing. Selanjutnya dalam acara nanti dalam acara TOT mungkin dari Pak Johari. Ini adalah satu menurut saya gerakan yang lintas organisasi yang luar biasa. Pemulihan dan penangkaran benih ini kita akan siap untuk menjadikan teman-teman Jogja mengikuti dalam pelatihan
membangun ya pusat-pusat penelitian termasuk pemeliharaan dan penangkaran benih di Provinsi Banten. Kita menyampaikan menerangi ilmu kita ke petani-petani. Fokus di platform ini adalah untuk memperkuat kapasitas dengan penyelenggarakan pendidikan-pendidikan yang memang berorientasi untuk memampukan keterampilan dulu. Itu dari kami selaku koordinator program MTCP 2 ini